Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok 12. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi pertemuan ke-12 dengan pokok materi yaitu Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Next. Sebelum masuk ke submateri, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Putu Anissa Gayatri dengan NIM 20170511091. Yang kedua, Kadek Septina Dwi Hardianingsih dengan NIM 20170511092. Dan yang terakhir saya sendiri, Kadek Dian Rasitayani dengan NIM 20170511093. Next. Adapun subbab pembahasan dari materi kami, yang pertama adalah sistem akuntansi pemerintahan daerah, yang kedua penyusunan laporan keuangan PPKD, yang ketiga dokumen pelaksanaan akuntansi pemerintahan daerah, dan yang terakhir adalah mengenai Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang sistem akuntansi pemerintah akrual pemerintah daerah. Next. Untuk materi yang pertama, saya persilakan Septina. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah dipersilakan oleh moderator. Di sini saya akan memaparkan materi pertama yaitu Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Nah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi, di mana SAPD ini menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari yang pertama proses identifikasi transaksi keuangan, yang kedua menjurnal ke dalam buku jurnal, yang ketiga memposting ke buku besar, yang keempat menyusun neraca saldo, yang kelima menyusun kertas kerja konsolidasi, dan yang keenam adalah penyusunan laporan keuangan. Next. Dalam pembahasan SAPD atas elemen laporan keuangan secara sistematik, terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah identifikasi prosedur, di mana pada tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintahan daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintahan daerah, khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah, tim penyusunan SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat. Yang kedua, menentukan pihak-pihak terkait setelah prosedur-prosedur teridentifikasi. Ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan. Yang ketiga, menentukan dokumen terkait. Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak penggunaan dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut, diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal. Next. Tahap selanjutnya adalah menentukan jurnal standar. Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan, tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut, tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat. Dan tahap yang terakhir adalah menuangkan dalam langkah teknis. Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis, di mana langkah teknis ini merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi. Dokumen apa saja yang diperlukan dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait tersebut. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi.
Pemerintahan daerah dapat mengembangkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan menambahkan bagan alir dan ilustrasi soal atau transaksi beserta jawabannya. Next. Untuk selanjutnya adalah karakteristik dari SAPD. SAPD memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan sistem akuntansi pemerintahan pusat atau SAPP, yaitu basis kas SAPD menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran atau LRA dan basis akrual untuk neraca. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan atau double entry system yang didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liability ditambah dengan equity. Next. Adapun tujuan dari SAPD yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan yang hasil akhir dari siklusnya adalah informasi keuangan. Di mana akuntabilitas itu adalah akuntansi pemerintahan yang mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Next. Yang kedua ada manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, serta perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir adalah pengawasan, yang mana akuntansi pemerintahan harus menunjukkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Anissa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Putu Anissa Gayatri dengan NIM terakhir 1091. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan penyusunan laporan keuangan PPKD. Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan Pemda ini dibuat setiap semester atau tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun laporan keuangan satuan kerja secara terpisah. Juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD atau BUD. Laporan keuangan PPKD dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu setiap semester yang dimulai pada periode Januari sampai Juni, dan secara tahunan yang dimulai dari periode Januari sampai Desember. Selanjutnya adalah komponen laporan keuangan PPKD. Adapun komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri atas yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran, yang kedua ada neraca, yang ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah proses penyusunan laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu ada tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar tiap-tiap akun. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan PPKD sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutupan, laporan realisasi anggaran sebelum konversi, dan laporan realisasi anggaran setelah konversi, kemudian menyusun neraca sebelum konversi, dan neraca setelah konversi. Nah, berikut ini adalah proses penyusunan laporan keuangan PPKD secara singkat. Yang pertama yaitu fungsi akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja 12 lajur. Kemudian PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo.
Selanjutnya, PPKD akan mengidentifikasi akun-akun yang termasuk ke dalam laporan keuangan realisasi anggaran. Yang keempat, PPKD akan membuat jurnal penyesuaian. Yang kelima, PPKD akan melakukan penyesuaian atas neraca saldo. Selanjutnya, akan dibuat jurnal penutup di akhir tahun anggaran. Nah, PPKD akan mengidentifikasi akun-akun yang termasuk ke dalam komponen neraca. Selanjutnya yang terakhir, PPKD dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan neraca yang telah dikonversi. Yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga terkait dengan dokumen pelaksanaan akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintahan daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur pengelolaan keuangan daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Proses akuntansi pemerintahan daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Penyajian dokumen yang dilakukan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu meliputi yang pertama dokumen dalam akuntansi pemerintah daerah yang terdiri atas yang pertama buku jurnal, buku besar, dan kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya ada dokumen pelaporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas neraca saldo, laporan keuangan SKPD di provinsi, laporan keuangan SKPKD di provinsi, laporan keuangan pemerintah provinsi, laporan keuangan SKPD di kabupaten atau kota, laporan keuangan SKPKD di kabupaten atau kota, dan yang terakhir adalah laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rasita. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang sistem akuntansi pemerintah akrual. Next. Adapun substansi Permendagri nomor 64 tahun 2013, yang pertama adalah mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah, yang kedua sistem akuntansi pemerintah daerah, yang ketiga bagan akun standar atau bisa disebut dengan BAS, yang keempat adalah konversi penyajian laporan realisasi anggaran, dan yang terakhir adalah penetapan perkada dan keberlakuan. Next. Yang pertama adanya kebijakan akuntansi pada pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Adapun kebijakan akuntansi daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, yang mana memuat penjelasan antara unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan. Selanjutnya adalah kebijakan akuntansi akun, yang mengatur definisi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan atas transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas pemilihan metode ekuitas kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. Next. Yang selanjutnya adalah sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, serta penyajian laporan keuangan. Next.
Adapun penyajian laporan keuangan sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. SAPD terdiri atas sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan laporan operasional, laporan realisasi anggaran, belanja transfer, pembiayaan aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi penyusunan laporan keuangan PPKD, serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Yang kedua adalah sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan laporan operasional, beban pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, aset kewajiban, ekuitas, penyesuaian, dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan SKPD. Next. Yang selanjutnya adalah Bagan Akun Standar atau BAS. BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, dan pengiktisaran pada neraca saldo dan penyajian pada laporan keuangan. BAS dirinci sebagai berikut. Level 1 menunjukkan kode akun, level 2 menunjukkan kode kelompok, level 3 menunjukkan kode jenis, level 4 menunjukkan kode objek, dan level 5 menunjukkan kode rincian objek. Adapun kode akun terdiri atas akun pertama menunjukkan aset, akun kedua menunjukkan kewajiban, akun 3 menunjukkan ekuitas, akun 4 menunjukkan pendapatan laporan realisasi anggaran, akun 5 menunjukkan belanja, akun 6 menunjukkan transfer, akun 7 menunjukkan pembiayaan, akun 8 menunjukkan pendapatan laporan operasional, dan yang terakhir akun 9 menunjukkan beban. Next. Materi yang selanjutnya adalah konferensi penyajian laporan realisasi anggaran. Dalam laporan realisasi anggaran atau LRA menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam hal kodifikasi, akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS sebagaimana tercantum pada lampiran 3 Peraturan Menteri. Untuk memenuhi unsur yang dicakup, LRA sesuai peraturan perundang-undangan pemerintah daerah melakukan konferensi dalam penyajian laporan realisasi anggaran. Next. Yang selanjutnya adalah penetapan perkada dalam keberlakuan. Penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Adapun perbedaan antara SAP berbasis akrual dan kas menuju akrual meliputi yang pertama, pada SAP berbasis kas menuju akrual, komponen LKPD terdiri dari 4 pelaporan, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pendapatan belanja dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima dan dikeluarkan, serta penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih. Sedangkan pada SAP berbasis akrual, komponen LKPD terdiri dari 7 laporan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, yang kedua adalah laporan perubahan SAL, yang ketiga adalah laporan operasional, selanjutnya adalah neraca, lalu laporan perubahan ekuitas, selanjutnya adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Next. Adapun tahapan implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah,
Yang pertama, pada tahun 2013, kegiatannya adalah penyusunan pedoman penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Yang tertuang dalam Permendagri dan panduan penerapannya. Yang kedua, pengembangan kapasitas SDM bidang akuntansi dan Pemda. Yang ketiga, fasilitas penyusunan perkara kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah penyesuaian aplikasi sistem akuntansi yang telah ada, yaitu SIPKD dan SIMDA, pada Pemda atau SKPD kepada sistem akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya, pada tahun 2014, kegiatannya meliputi pengembangan kapasitas SDM Pemda, uji coba penerapan SAP berbasis akrual pada beberapa daerah, dan review mengenai kebijakan akuntansi serta sistem akuntansi pemerintah daerah dan aplikasinya. Yang terakhir, pada tahun 2015, kegiatannya adalah mengimplementasikan SAP berbasis akrual dan pengembangan kapasitas SDM Pemda lanjutan. Next. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian materi tadi mungkin ada kesalahan kata atau adanya kekurangan pada materi kami. Sekian dari kelompok kami, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.